Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Gaziatori dari kelas MBSE dengan NIM 2316030 156. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai uji MANOVA. Uji MANOVA ini berbeda dengan uji ANOVA yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau ANOVA hanya menganalisis satu variabel dependen, sedangkan MANOVA menganalisis dua atau lebih variabel dependen secara bersamaan. Nah, di sini sudah ada data mentahnya yang akan kita uji. Langkah pertama, kita pindahkan data tersebut dari Microsoft Excel ke aplikasi XPSS. Kontrol Kontrol A. Setelah kita salin, kita pindahkan ke aplikasi SPSS-nya. Klik kanan, paste with variable names. Nah, sudah kita tujuan analisis ini kita menguji apakah ada perbedaan yang signifikan rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan metode pembelajaran konvensional dan modern di tiga sekolah berbeda, sekolah A, B, dan C. Hasil belajar diasumsikan sebagai variabel dependen dipengaruhi, sedangkan metode pembelajaran sebagai variabel independen yang mempengaruhi. Kita ke variable views, lalu kita value metode pembelajarannya kita ubah saat satu, kita tulis metode konvensional. Add kan. Lalu yang kedua, metode modern. Ya, kita add kan. Lalu kita tekan OK. Dah. Lalu kita tekan analyze general linear model. Kita tekan, lalu kita pilih multivariate. Nah, untuk sekolah A, untuk sekolah A, untuk sekolah A, B, C, kita masukin ke dependent variable. Sedangkan metode pembelajaran kita masukkan ke fixed factor. Nah, kita ke option, kita checklist descriptive statistic, estimate of effect size, dan homogeneity test. Kita continue. Lalu kita ke kontras. Kontrasnya kita ganti ke simple. Lalu reference category kita ganti first. Continue. Lalu ke plots. Plotsnya kita tambahkan ke horizontal axis. Lalu kita add dan continue. Dah, oke kan saja. Nah, sudah keluar hasilnya. Kita lihat di between subject factors. Satu yang kita tulis tadi, satu menunjukkan metode konvensional, sedangkan dua menunjukkan metode modern. Lalu kita lihat di deskriptif statistiknya. Kita lihat di mean atau rata-rata. Rata-rata hasil belajar metode konvensional itu lebih tinggi daripada metode modern dari ketiga sekolah. Bisa kita lihat di sini, sekolah A metode konvensionalnya 42,1250. Sedangkan metode modern
41,3077. Nah, net sekolah B juga begitu, 38 konvensional 38,7500, sedangkan metode modern 38,6923. Sekolah C 48,5833, sedangkan metode modernnya 46,3077. Ini kan menunjukkan rata-rata hasil belajar metode konvensional itu lebih tinggi daripada metode modern dari ketiga sekolahnya. Lalu kita beralih ke box test of equality of covariance matrix. Nah, di sini kita melihat signifikannya. Jika di atas 0,05 menunjukkan homogenitas matriks covarian, artinya asumsi homogenitasnya terpenuhi. Bisa kita lihat di sini ini lebih atau di atas 0,05 menunjukkan asumsi homogenitasnya terpenuhi. Lalu kita beralih ke multivariate test. Nah, di sini kita lihat nilai stressnya di value. Kalau positif, dia dia adanya kalau positif menunjukkan adanya pengaruh pada metode pembelajaran. Kalau negatif itu tidak ada pengaruh. Nah, bisa kita lihat di nilai stresnya 0,968. Ini positif, berarti menunjukkan adanya pengaruh metode pembelajaran. Lalu kita beralih ke Wilks Lambda. Ini mendekati 1, menunjukkan 0,032, menunjukkan kurangnya pengaruh signifikan. Ini bertentangan dengan nilai stres. Lalu ada Hotelling stress. Hotelling stress. Dia lebih besar dari nilai stres, menunjukkan hubungan yang signifikan. Dia lebih besar dari nilai stres, berarti menunjukkan adanya hubungan, ya, adanya hubungan. Lalu ada Roy Larges root, lebih besar dari nilai stres, berarti sama dengan Hotelling stress, sehingga dibutuhkan analisis lebih lanjut. Nah, ini kita bisa lihat di analisis lebih lanjut di signifikannya. 0,960. Berarti dia tidak ada hubungan. Nah, kita beralih ke test of between subject effect. Kita lihat di signifikannya. Nilai signifikansi untuk metode pembelajaran setiap sekolah. Jika di atas 0,05 menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara sekolah berdasarkan metode pembelajaran. Nah, bisa kita lihat semuanya yang ketiga ini semuanya di atas 0,05. Berarti menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara sekolah berdasarkan metode pembelajaran. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.